Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Suryaningsi dengan NIM J1A019030, Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Mataram. Pada tugas 4 riset operasi kali ini, saya akan membahas tentang masalah linear programming dengan metode simplex. Nah, berikut penjelasannya. Baik, pada pembahasan kali ini yaitu tentang metode simplex yang bertujuan untuk memaksimalkan hasil dengan suatu persamaan. Yang dimana pada kasus ini kita menggunakan kasus maksinasi yang diketahui fungsi tujuannya Z sama dengan 3x1 plus 5x2 dan fungsi kendala diketahui ada 3, yaitu fungsi kendala pertama 2x1 kurang dari sama dengan 8, fungsi kendala kedua 3x2 kurang dari sama dengan 15, dan fungsi kendala ketiga 6x1 plus 5x2 kurang dari sama dengan 30. Pada metode simplex ini ada beberapa langkah yang akan dilakukan. Untuk langkah pertama yaitu mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala menjadi suatu persamaan. Yang dimana untuk fungsi tujuan Z sama dengan 3x1 plus 5x2 diubah menjadi persamaan Z min 3x1 min 5x2 sama dengan 0. Dan untuk fungsi kendala pertama, 2x1 kurang dari sama dengan 8 diubah menjadi 2x1 sama dengan 8. Dan untuk fungsi kendala kedua, 3x2 kurang dari sama dengan 15 diubah menjadi 3x2 sama dengan 15. Dan fungsi kendala ketiga, 6x1 plus 5x2 kurang dari sama dengan 30 diubah menjadi 6x1 plus 5x2 sama dengan 30. Langkah selanjutnya yaitu karena di sini terdapat 3 fungsi kendala, maka kita akan membuat 3 variabel slang yaitu x3, x4, dan x5. Selanjutnya kita akan membuat tabel simplex 1 atau tabel simplex pertama. Yang dimana di sini ada variabel dasar. Di sini ada Z, X1, X2, X3, X4, X5, dan nilai kanan. Di sini ada Z yang akan kita cari. Kemudian di sini ada variabel slack yaitu X3, X4, dan X5. Untuk nilai Z yang akan kita cari, di sini ditaruh 1, kemudian di sini 0, kemudian 0, 0. Kemudian kita akan memasukkan nilai persamaan ini ke dalam tabel, yang dimana di sini minus 3 dan minus 5 didapat dari nilai Z untuk 3x1 3, kemudian 5x2 ditaruh di sini 5, kemudian untuk fungsi kendalanya itu 2x1 taruh di sini 2, kemudian fungsi kendala kedua 3x2 taruh di sini 3, dan fungsi kendala ketiga yaitu 6x1 plus 5x2 ditaruh 6 di sini, 5 di sini. Kemudian untuk nilai variabel slacknya kita taruh angka berurutan yaitu 0, 1, 0, 0, kemudian 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Selanjutnya nilai kanan didapat dari nilai pada persamaan ini pada sebelah kanan, yaitu untuk variabel Z ditaruh 0, kemudian fungsi kendala pertama itu 8, fungsi kendala kedua itu 15, dan fungsi kendala ketiga itu ada 30. Setelah menentukan nilai variabel pada tabel simplex pertama, selanjutnya kita akan menentukan kolom kunci, yang dimana kolom kunci merupakan nilai negatif terbesar pada nilai Z. Nah, dapat dilihat sendiri bahwa nilai negatif terbesar pada nilai Z yaitu minus 5. Nah, pada nilai negatif pada nilai Z ini yaitu minus 3 dengan minus 5. Di sini kita akan melakukan literasi agar kedua nilai minus ini nantinya tidak ada. Selanjutnya, karena kita telah menentukan nilai negatif terbesar pada nilai Z, maka dapat disimpulkan bahwa kolom kunci terdapat pada variabel ini.
Untuk kolom kunci pada variabel X2 ini nantinya akan menggantikan nilai variabel entah pada X3, X4 ataupun X5. Nah, untuk menentukannya kita dapat mencari baris kunci, yang dimana baris kunci merupakan indeks positif yang nilainya terkecil. Untuk menentukan indeks positif yang nilainya terkecil, kita dapat menentukannya dengan cara nilai kanan ini dibagi dengan nilai sebaris dalam kolom kunci, yang berarti ini nilai kanan misalnya 8 dibagi dengan 0 sama dengan tak terhingga. Kemudian 15 dibagi dengan 3 sama dengan 5. Selanjutnya 30 dibagi dengan 5 sama dengan 6. Setelah mendapatkan nilai dari nilai kanan dibagi dengan nilai sebaris dalam kolom kunci, maka kita dapat menentukan indeks positif yang nilainya terkecil, yaitu adalah 5. Jadi dapat disimpulkan bahwa kolom kunci pada baris kunci pada tabel ini yaitu yang ini. Nah, kemudian kita juga dapat menentukan elemen kuncinya yaitu 3, yang merupakan perpotongan antara nilai variabel X2 dengan variabel X4. Kemudian setelah mendapatkan nilai dari baris kunci yaitu 0, 3, 0, 1, 0 dan nilai kanannya adalah 15, maka kita akan menentukan nilai baru dari baris ketiga, yaitu caranya dengan baris kunci dibagi dengan elemen kunci, yang dimana elemen kuncinya tadi sudah ditentukan yaitu 3. Maka 0 dibagi 3 sama dengan 0, 3 dibagi 3 sama dengan 1, 0 dibagi 3 sama dengan 0, 1 dibagi 3 sama dengan 1/3, 0 dibagi 3 sama dengan 0, dan 15 dibagi 3 sama dengan 5. Selanjutnya kita akan menentukan nilai baru dari masing-masing baris, yaitu baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Caranya yaitu nilai lama dikurangi koefisien kolom kunci dikali dengan nilai baru baris kunci. Ini ya nilai baru baris kunci atau nilai baru pada baris ketiga. Jadi untuk nilai baru pada baris pertama yaitu nilai lamanya pada baris pertama yaitu -3, -5, 0, 0, 0 dan nilai kanannya 0 dikurangi dengan koefisien kolom kunci yaitu -5, kemudian dikali dengan nilai baru pada baris kunci yaitu dikali dengan 0, 1, 0, 1/3, 0 dan nilai kanannya 5. Maka didapatkan hasil yaitu -3, 0, 0, 5/3, 0 dan 25. Begitu juga dengan nilai baru pada baris kedua, yaitu nilai lama pada baris kedua yaitu 2, 0, 1, 0, 0 dan nilai kanannya 8 dikurangi dengan koefisien kolom kunci yaitu 0. Koefisien kunci pada baris kedua itu ada 0. Kemudian dikali dengan nilai baru pada baris kunci yaitu 0, 1, 0, 1/3, 0, 5. Maka didapatkan hasil yaitu 2, 0, 1, 0, 0 dan nilai kanannya adalah 8. Selanjutnya nilai baru pada baris keempat yaitu nilai lama pada baris keempat 6, 5, 0, 0, 1, 30. Dikurangi dengan koefisien kolom kunci yaitu 5, kemudian dikali dengan nilai baru pada baris kunci, maka didapatkan hasil 6, 0, 0, 1/5/3, 1,
dan nilai kanannya adalah 5. Selanjutnya, setelah mendapatkan nilai baru dari masing-masing baris, yaitu baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat, maka kita akan membuat tabel dari nilai baru. Ini sudah kita masukkan nilai baris baru pada setiap baris. Selanjutnya di sini tadi kan X2 kan menggantikan X4 yang di sini, maka di sini berubah X4 menjadi X2, kemudian X2 menjadi X4. Kemudian kita lihat bahwa apakah nilai Z pada tabel ini sudah maksimum dengan cara melihat apakah masih ada nilai negatif atau tidak. Ternyata pada tabel ini masih terdapat nilai negatif, yaitu -3. Maka kita akan melakukan literasi selanjutnya untuk menghilangkan nilai -3 ini pada nilai Z. Kemudian kita akan menentukan terlebih dahulu mana yang merupakan kolom kunci. Jadi kolom kunci di sini yaitu ini, pada kolom yang ini merupakan kolom kunci. Setelah menentukan mana yang merupakan kolom kunci, selanjutnya kita akan menentukan baris kunci, yang dimana baris kunci itu indeks positif yang nilainya terkecil, yaitu dengan cara nilai kanan dibagi dengan nilai yang sebaris dengan kolom kunci. Jadi 8 dibagi dengan 2 sama dengan 4, kemudian 5 dibagi dengan 0 sama dengan tak terhingga, dan 5 dibagi dengan 6 sama dengan 5/6. Dapat dilihat bahwa nilai indeks positif yang terkecil di sini yaitu adalah 5/6. Maka baris kunci yaitu pada ini, merupakan baris kunci yaitu ini. Selanjutnya kita juga dapat menentukan elemen kuncinya yaitu 6. Selanjutnya kita akan menentukan nilai baru pada baris kunci, yaitu dengan cara baris kunci dikurangi dengan elemen kunci yaitu 6. Jadi baris kunci 6 dibagi dengan 6 hasilnya 1. Kemudian 0 dibagi dengan 6 sama dengan 0. Kemudian 0 dibagi 6, 0. 5/3 dibagi 6 sama dengan -5/18. Kemudian 1 dibagi 6 sama dengan 1/6. Kemudian nilai kanan 5 dibagi 6 sama dengan 5/6. Selanjutnya kita sudah menentukan nilai baru pada baris kunci, maka kita dapat mencari nilai baru pada setiap baris, yaitu dengan cara rumus yang sama. Nilai lama dari baris pertama dikurangi dengan koefisien baris pertama dikali dengan nilai baru pada baris kunci, yaitu nilai lama pada baris pertama yaitu ini -3, 0, 0, 5/3, 0, dan nilai kanannya 25. Ini dikurangi dengan koefisien pada baris pertama yaitu -3 ini. Kemudian dikali dengan nilai baru pada baris kunci, maka didapatkan hasil yaitu 0, 0, 0, 5/6, 1/2, nilai kanannya 27/2. 27 1/2. Selanjutnya nilai baru pada baris kedua, caranya juga sama, yaitu nilai lama pada baris kedua dikurangi koefisien baris kedua dikali dengan nilai baru pada baris kunci. Hasilnya yaitu 0, 0, 1, 5/9, min 1/2, dan nilai kanannya 6, 1/3. Kemudian nilai baru pada baris ketiga, yaitu nilai lama pada baris ketiga, ini 0, 1, 0, 1/3, 0, 5,
dikurangi dengan koefisien baris ketiga itu 0, kemudian dikali dengan nilai baru baris kunci. Maka hasilnya yaitu 0, 1, 0, 1/3, 0, dan nilai kanannya yaitu 5. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat tabel simplex final hasil perubahan, yang dimana kita memasukkan nilai dari masing-masing nilai baru pada setiap barisnya yang tadi, itu pada literasi kedua. Di sini nilai X1 yang di sini tadi diubah menjadi menggantikan nilai X5 yang di bawah ini tadi. Jadi seperti ini. Ini nilai X1 ini dia berubah menjadi X5, menggantikan nilai X5, maka didapatkan seperti ini. Jadi dari tabel simplex final hasil perubahan ini dapat kita simpulkan bahwa untuk nilai Z sudah tidak ada lagi nilai minusnya atau nilai negatif. Maka kita telah menyelesaikan literatur atau mendapatkan nilai maksimum dari nilai Z. Pada tabel simplex final hasil perubahan ini yang diperoleh yaitu pada nilai Z itu 1, 0, 0, 0, 5/6, 1/2, kemudian 27, 1/2. Kemudian untuk X3, X2, dan X1 diperoleh nilai hasil sebagai berikut, yaitu di sini ada 0, 0, 0, 1, 5/9, minus 1/3, 6, 1/3. Kemudian di sini ada 0, 0, 1, 0, 1/2, 0, dan 5. Kemudian di sini ada 0, 1, 0, 0, min 5/18, 1/6, 5/6. Kemudian dari tabel final didapatkan hasil bahwa untuk X1 produksi X1 yaitu ada X1 yang ini 5/6, kemudian X2-nya 5, kemudian Z maksimumnya didapatkan 27, 1/2. Jadi ini hasilnya yang didapatkan dari nilai Z maksimum yang sudah kita cari dengan suatu persamaan. Tetapi karena di sini nilainya pecahan, maka untuk kasus produksi, maka nilai pecahan ini nanti akan dibulatkan sesuai dengan persyaratan, yang dimana pecahan-pecahan ini akan diubah atau dibulatkan ke atas maupun ke bawah, tetapi harus tetap memperhatikan syarat dan tidak melewati batas dari fungsi kendalanya. Jadi seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.